Oke teman-teman, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi yang bisa teman-teman pakai untuk mengajar maupun sebagai media eksperimen. Nah, aplikasi ini bisa teman-teman download di HP dan ini bisa digunakan oleh guru maupun siswa. Di dalam aplikasi ini sudah banyak sekali materi yang ada yang bisa teman-teman pakai dan hampir lengkap ya seluruh materi fisika di dalam. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau apa namanya memberikan satu gambaran bagaimana isi dari aplikasi ini. Nah, di sini materi yang saya pakai ini adalah materi tentang pemantulan pada cermin cekung. Nah, coba di sini saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di dalam materi ini, khususnya materi cermin cekung ini. Dan uh, ini juga menggambarkan bagaimana fitur-fitur lain yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, kita mulai teman-teman. Yang pertama, saya akan memperkenalkan dari uh, sudut kiri atas ya, di pojok kiri atas itu. Di situ ada beberapa tombol ya, ada 6 ya, 6 tombol. Nah, tombol yang paling kiri itu adalah tombol untuk mengganti objek ya. Jika teman-teman menekan itu, maka objeknya akan berubah. Bisa menjadi angka 1 ataupun menjadi orang. Lalu tombol kedua yang kuning putih itu ya, itu untuk memunculkan bayangan ya. Ini untuk memunculkan bayangan. Lalu tombol merah, ungu, hijau dan juga abu itu warna abu itu adalah tombol untuk memunculkan garis-garis sinar pada cermin cekung ini. Oke, misalnya saya tekan semuanya maka akan muncul di sini. Jadi untuk mempelajari uh, pemantulan pada cermin cekung ini mudah, atau menggambarkan garis-garis sinar pada cermin cekung ini mudah menggunakan aplikasi ini. Oke, yang berikut adalah di pojok kiri bawah itu tertera angka-angka di situ. Ya, ada A aksen, ada Y aksen, Z, R dan juga F. Nah, itu adalah data dari gambar ini. A itu adalah jarak objek ke cermin ya. Lalu A aksen itu adalah jarak bayangannya. Kalau saya tekan tombol kuning tadi maka akan muncul bayangan. Nah, itu adalah jaraknya di A aksen. Lalu Y aksen itu adalah tinggi bendanya atau tinggi objeknya. Dan Y aksen itu adalah tinggi bayangan. Sedangkan Z itu adalah berapa perbesaran bayangan tersebut. Lalu R itu adalah jari-jari cermin ini. Sedangkan F itu adalah titik fokus cermin ya. Titik fokus cermin. Oke. Oke, itu untuk bagian kedua yang di pojok kiri bawah ya. Nah, yang berikut saya akan memperkenalkan tombol-tombol yang ada di sekitar cermin. Ada di situ ada tombol merah A, ada tombol merah dengan huruf Y, dan juga ada tombol biru dengan gambar anak panah itu. Nah, tombol A ini untuk menggeser objek teman-teman ya. Jadi kalau saya geser, di sini saya geser A ini maka objeknya akan bergerak ya. Nah, dan menggunakan tombol ini kita bisa menempatkan objek ini di mana saja yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, bisa menempatkan di antara titik C dan F, atau F dan V, ataupun di sebelah kiri dari titik C. Ya. Oke. Yang kedua adalah tombol Y ini, tombol merah yang ada huruf Y-nya ini. Ini untuk mengganti atau mengubah tinggi objek ya. Mengubah tinggi objek seperti ini. Lalu tombol biru itu untuk menggeser cermin. Ya, untuk menggeser cerminnya. Seperti ini. Oke, jadi ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang berikut adalah di pojok kiri bawah itu ternyata ada kursor ya, sebutannya apa ya, kursor ya. Di sini ini untuk menggeser sini untuk menggeser mengubah titik fokus ya. Jadi perhatikan kalau saya geser ke kiri maka titik fokusnya bertambah besar, sedangkan kalau saya geser ke kanan titik fokusnya semakin kecil ya. Dan ini juga akan mengubah kelengkungan cermin ya, dan menggunakan tombol ini ya. Oke. Lalu yang berikut juga di sebelah kanan itu ada tombol juga untuk mengubah satuan. Nah, di sini yang kita pakai meter ya.
Kalau kita tekan itu, maka akan muncul, kita akan melihat beberapa satuan yang bisa dipakai. Ada milimeter, sentimeter, desimeter, ataupun meter ya. Kita misalkan mau menggunakan sentimeter, maka tinggal menggunakan, kita tekan sentimeter, maka data yang di sebelah kiri pun akan keluar dalam satuan sentimeter. Oke. Atau misalnya kita mau pakai yang meter, maka kita tekan meter, semua data yang di sebelah kiri pun keluar dalam bentuk meter. Lalu yang berikutnya adalah tombol parabola. Ada tulisan parabola. Kalau kita tekan, maka akan muncul cermin kedua yang berwarna pink ini. Nah, cermin yang berwarna pink itu menunjukkan bahwa di dalam eksperimen atau eksperimen cermin cekung, cermin yang dengan kelengkungan ideal itu adalah yang berwarna pink, gitu ya. Jadi ketika kita bereksperimen, kita harus menggeser kursor ini untuk mengubah cermin yang berwarna biru supaya sesuai dengan yang berwarna pink atau sesuai dengan cermin idealnya, kelengkungan idealnya. Itu. Supaya apa? Ketika nanti kita menggambarkan garis-garis gaya itu sesuai dengan uh, prinsip dari cermin cekung. Itu teman-teman. Lalu yang berikut itu adalah ada tulisan di bawah itu adalah paraxial approximation. Nah, paraxial approximation ini menunjukkan berapa tingkat error yang kita pakai ya. Dalam hal ini cermin yang kita gunakan. Karena kalau kita menggeser atau mengubah titik fokus, maka ini sudah tidak sesuai lagi dengan kelengkungannya, tidak sesuai lagi dengan cermin ideal, kelengkungan ideal yang memenuhi prinsip cermin cekung tadi. Maka di situ di paraxial approximation ini menunjukkan berapa errornya, berapa error yang ada atau yang muncul ketika kita menggunakan cermin dan kelengkungan seperti ini. Jadi ada dalam perhitungan nanti kita bisa melampirkan errornya, error dari kelengkungan cermin ini. Oke, saya akan jelasin di bagian berikutnya terkait dengan kelengkungan ini. Oke. Lalu yang terakhir yang mau saya perkenalkan adalah tombol biru di atas objek ini ya. Yang ini, teman-teman. Yang di bawah tombol-tombol tadi ada tombol warna biru. Nah, itu ketika teman-teman tekan, maka akan muncul persamaan, muncul rumus, dan rumus ini adalah rumus yang dipakai di dalam cermin cekung. Di situ teman-teman dengan rumus ini kita bisa menghitung berapa jarak bayangan, berapa tinggi bayangan, atau berapa kali perbesarannya. Ini sudah ada di sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk atau sebagai konfirmasi ketika eksperimen nanti. Kita bisa menyesuaikan dengan perhitungan manual kita. Gitu. Oke. Lalu saya akan menjelaskan di sini bagaimana menggunakan cermin cekung ini yang sesuai dengan penjelasan tadi terkait dengan parabola, tombol parabola tadi. Nah, misalnya teman-teman kita menggunakan titik fokus 3,5 misalnya. Kita perhatikan ketika saya menekan parabola, maka di sini keluar, oh idealnya seperti ini, yang merah itu, yang pink, warna pink itu. Nah, teman-teman perhatikan di warna di bagian bawah yang error, tulisan error. Kalau saya menggeser atau mengubah tinggi objek, maka teman-teman perhatikan itu errornya semakin besar. Nah, apa yang terjadi? Itu karena ketika kita menggambarkan garis-garis sinar tadi, sudah tidak akan sesuai dengan prinsip-prinsip sinar pada cermin cekung. Nah, sehingga kalau misalnya kita munculkan di sini, teman-teman perhatikan bahwa ini sudah tidak memenuhi prinsip dari cermin cekung ya. Teman perhatikan garis merah itu errornya 20%. Karena apa? Di situ tidak, garisnya itu tidak memotong atau melalui titik fokus yang harusnya memenuhi prinsip sinar pertama pada cermin cekung. Sedangkan pada garis ungu
itu errornya itu 8,57%. Sedangkan yang hijau itu tidak ya, karena kalau kita tekan ini, misalnya kita tekan ini tetap memenuhi prinsip sinar pada cermin cekung, teman-teman. Sehingga apa yang harus kita lakukan ketika teman-teman misalnya menggunakan cermin dan titik fokus 3,5 meter, maka yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan tinggi objek. Jadi objek sebisa mungkin berada di daerah ini, ya, di daerah sini, sehingga kita memperkecil errornya. Sehingga kalau misalnya kita menggambarkan garis-garis sinar tadi, maka ini akan memenuhi prinsip sinar pada cermin cekung tadi. Semakin kita menyesuaikan objeknya, maka errornya akan semakin kecil. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu adalah bagaimana menggunakan aplikasi ini. Nah sebenarnya di dalam aplikasi ini masih banyak fitur-fitur lain yang ada pada materi lain yang bisa teman-teman utak-atik sendiri nanti ya.